Hai, good morning, good morning. Kita balik lagi ya. Sorry, tadi soalnya suaranya double. Dan sekarang semoga kita suaranya nggak double lagi. Kita tunggu lagi Chef Budi yang akan join sama kita. Tadi baru cerita sampai di internship. Hai Mas Anwar, hai Vera. Wah, nomor satu ada Vera dan ada Sir Mike bareng-bareng. Ini janjian ya? Oke, kita akan tungguin Chef Budi. Chef Budi, oke. Chef Budi udah ada sama kita dan saya akan invite Chef Budi Rianto. Oke. Udah nggak double lagi ya suaranya. Hai Chef Temi. Chef Temi minggu depan. Chef Temi minggu depan. Halo. Oh, kalau ada Chef Kalau Budi, ada suara Chef saya jadi Budi, dua. suara saya jadi dua. Oh gitu. Iya. Bener Iya. nggak teman-teman? Bener nggak Suara teman-teman? saya dua apa Suara satu? saya dua apa satu? Sebentar ya Chef, kita Sebentar ya coba Chef, kita coba dengar dari teman-teman. dengar dari teman-teman. Miss Wiwin, Miss Wiwin, oh, udah aman. Udah aman. Aman ya? Aman ya? Oke, udah benar, udah Oke, benar. udah benar. Oke, thank you Oke, Vera. Thank you Vera. Biasanya komennya abis Vera, terus Vera, ada Sir terus Mike ada Sir Mike. barengan. Oh, Barengan. ada echo Oh, ada katanya. echo katanya. Oke, kita lanjut Oke, aja ya. kita lanjut Kayaknya aja udah nggak ya. ada Kayaknya masalah udah nih. nggak ada masalah nih. Oh, double lagi. Kok double lagi? Tadi masih double. Oh, bener pas Pak Budi bener, masuk pas Pak jadi Budi gaung. masuk jadi Chef gaung. Budi, Chef lu boleh Budi, pindah lu ke boleh resto nggak, pindah Chef? ke resto nggak, Chef? Boleh? Kalau gitu Iya, coba. Iya, coba. Kita matiin dulu nanti Nggak usah Video dibawa aja. aja Nggak usah handphonenya. dibawa aja handphonenya. bawa aja. Heeh. Chef Budi pakai Chef headset. Budi pakai headset. Oh, Chef Budi pakai speaker Chef ya? Budi pakai speaker ya? Iya. Harus headset ya? Oh, oke. Speakernya oke. dimatiin dulu Speakernya deh. dimatiin dulu deh. Oke, bentar. Karena Karena jadi double. jadi double. Tunggu ya, Tunggu teman-teman. ya, teman-teman. Kita ada extra time hari ini. Halo. Nah, ini baru. Oke. Suara you udah clear. Oh, berarti saya deh tadi. Bukan, Chef. Karena speakernya aja, Chef. Udah ya? Semua clear ya? Udah. Lebih baik Chef Budi pakai headset. Udah keren ya? Oke, Miss Wiwin udah oke Berarti ya? saya nggak perlu pindah ya, saya sini aja ya. Nggak, di situ aja, Chef. Oke, Anda Siap. di kitchen office ya? Iya. Oke, nah Chef Budi, tadi pada saat Chef Ya. Budi cerita bahwa saya nggak apa-apa di kota manapun atau di negara manapun atau di pulau manapun, asalkan saya dapatnya di pastry. Apa yang membuat seorang Budi Rianto itu pokoknya mati hidup harus di pastry? Saya ingat banget, karena waktu Chef Budi datang ke saya, pilihannya departemennya dia nggak mau dua, dia maunya cuma satu, yaitu pastry. Ya. Kenapa Chef Budi pengen banget di pastry, Chef? Karena kan gini, dulu mikirnya, oke, saya kayaknya dari sekian praktek yang saya suka kayaknya pastry nih. Tapi kan kadang saya mikir gini, yang saya suka di real industrinya kayak gimana sih kerjanya? Kan kadang hanya suka-suka doang atau bener-bener mau jump in ke industrinya gitu. Jadi saya kayak pengen lihat Oke. kayak apa sih pastry itu kalau di hotel. Oh, Gitu. Jadi pengen ngerasain dulu kayak apa. Iya. Karena kecintaannya karena suka, pada saat di kampus suka, terus Chef Budi mau buktikan apakah di industri benar-benar seperti ini nggak rasanya gitu ya. Nah, Chef Budi, waktu itu kan di Bintan itu kan kita kasih taunya adalah kalian ada di pulau yang sangat eksklusif, lalu hidupnya cuman seperti itu. Kalau bisa, kalau pergi ke sana bawa alat hiburan sendiri, misalnya suka main PS, bawa PS, atau bawa alat apapun. Nah, tapi Chef Budi tetap aja gitu, oke, nggak apa-apa deh saya ke Bintan, pokoknya pastry. Iya, benar. Pokoknya nggak masalah ya, meskipun ada di pulau kecil yang cuman beberapa orang, itu tetap pokoknya maunya pergi ke sana. Oh, ternyata banyak juga ini fans Chef Budi. Bu Fajar fans garis keras Chef Budi. Banyak banget nih fansnya Chef Budi nih. Nah,
pada saat Chef Budi akhirnya berangkat nih ke Bintan, lalu menemukan bahwa di hotel ini kan tempat tinggalnya ya di situ, teman-temannya ya itu, Ya. hotelnya ya cuma di situ. Chef Budi pada saat menemukan dunia pastry di real industry di Pulau Bintan itu, apa ya Chef Budi rasakan? Ternyata jadi gini, ini kan pas kebetulan di Banyan Tree itu pastry dan bakery jadi satu. Oke. Terus kayak kita tuh di rolling pastry dan bakery, bukan hanya pastry bakery bakery. Nah saya itu sempat 4 bulan di pastry, 2 bulan di bakery. Di Oke. situ saya tadi awalnya kan saya di pastry nih, saya pengen tahu Mm-mm. pastry kayak apa sih. Terus pas ternyata ngejalanin, kok kayaknya lebih serak di bakery ya, Oh, di situ gitu. baru jatuh cintanya sama bakery. Iya, jadi mulai menemukan kok kayaknya bakery lebih cocok ya dibanding apa ya pastry untuk saya sendiri gitu. Iya. Karena kan harus gimana ya, pastry sama bakery itu sesuatu yang kita harus jalanin dengan agak satu departemen tapi agak berbeda sedikit. Oke, nah kalau buat anak-anak kita ini chef yang baru mau memulai Hmm. karir mereka atau baru mulai pengen tahu apa sih perbedaan dari pastry dan Hmm. bakery sehingga mereka jadi lebih tahu gitu. Apa perbedaan yang menurut Chef Budi saat itu sangat signifikan? Pastry itu bermain dengan sesuatu yang lebih apa ya, attention to detailnya lebih. Jadi kita misalkan bikin dessert sesuatu yang kecil-kecil tapi banyak banget. Kita bisa bikin sekali 100, 200. Jadi kan kadang kalau yang nggak suka ngelakuin 200 dengan garnish yang seperti itu kan kayaknya, duh bosan ya. Oh, Gitu. lebih details ya, lebih perintilan Iya. gitu. Kayak kemarin saya lihat Chef Stella kasih titik-titik tiap cookies gitu ya. Habis itu kita makannya hop gitu. Bisa tuh. Kalau di bakery dia jauh lebih tidak attention to details yang seperti di pastry ya, Chef? Attention to detailnya beda. Jadi lebih ke perlakuan terhadap doughnya. Jadi misalkan gini, Oh, uh, wow. bikin soft roll, misalkan kita anggapnya soft roll kan udah yang umum nih pada tahu. Resep sama, metode beda, perlakuan beda, hasil akan beda. Oke. Jadi detailnya di hal yang sedikit berbeda, Oh, gitu bisa. wow. Nah, itu yang membuat perbedaan. Jadi kalian juga mesti tahu ya, udah mulai diukur-ukur nih. Saya sebetulnya suka yang mana? Karena ternyata Iya. dalam satu area pun pastry dan bakery ternyata berbeda. Itu makanya kenapa pada saat udah real life pun kita harus cari sesuatu yang memang passionate buat kita sehingga kayak Chef Budi Iya, menjalaninya pun dengan senang gitu. Nah, nggak Chef, tertekan dunia. Iya. iya, nggak tertekan ya. Setelah Chef kembali dari Bintan, kan Chef Budi udah menyadari betul tuh bahwa oh Hmm. saya sukanya di bakery nih ternyata. Terus Chef Budi kan kembali ke kampus, lalu kembali ke Hmm. semester 6, 7, dan 6. 8. Nah, boleh Ya. cerita nggak setelah itu memulai awal karirnya seperti apa, Chef? Jadi dulu itu pertama kali banget. Itu jadi gini, pas lulus, pengen usaha dulu. Jadi saya sempet ngejalan usaha selama setahun. Oh, sempet Gitu. ya? Iya. Jadi, terus pas sambil ngejalanin kok kayaknya mikir apa ya, mentok di develop produknya. Oke, Saya ingin ngembangin, cuman nggak tahu nih eh, caranya gimana. Gitu. oke. Apa yang harus saya harus bermainnya di mana. Nah, habis itu malah saya memutuskan untuk kayaknya saya perlu ke industri dulu nih untuk cari experience-nya lebih. Oke. Oh, 1 tahun tapi ya, Chef ya? Iya, sekitar 1 tahunan saya Oke. usaha. Lalu Chef Budi memutuskan Terus, untuk kembali berkarir di hotel. iya. Jadi Boleh tahu, pertama Chef, kali itu dulu, waktu itu kemana, hmm, Chef? jadi pertama kali itu saya dulu ke Sangri Lauman, Oh, gitu. jauh ya? Jadi Oke, kebetulan waktu itu lowongannya adanya di bakery. Saya ngelamar ke betul. sana bakery, udah keterima. Terus udah gitu, begitu sampai ke sana, saya taruh saya ngelamar ke pastry waktu itu. Oke. Terus udah gitu, saya berangkat, sampai ke sana, udah ditaruh di bakery. Oh, Terus kok bisa?
Karena kan awalnya bukannya pastry, saya pikir yaudah saya masuk aja toh, yang penting saya masuk dulu ke pastry, tapi nanti kan pada saat itu saya bisa pindah ke bakery. Karena Oke, memang lowongannya tujuannya bukan di tetap ke bakery bakery bukannya. ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Nah udah gitu di situ udah kayak wah kebenaran nih dapetnya di bakery. Tadinya istilahnya ke pastry hanya untuk batu loncatan, ternyata dapat bakery ya sudah aji mumpung. Itu namanya blessing in disguise ya, Chef. Karena Chef Budi ini orang baik, jadi selalu dikasihnya yang cocok sama pilihan hatinya nih. Gitu. Jadi Terus pada udah saat gitu, Chef Budi di bakery, development seperti apa yang akhirnya Chef Budi temukan pada saat di Shangri-La Oman? nah di situ kan lebih belajar ngelihat ke dunianya ke bakery nih. Jadi lebih ngelihat adonan tuh gimana. Jadi teman masih pakai yang cara istilah direct. Jadi roti itu yang umumnya kayak gimana sih, variasinya kita berbagai macam. Ternyata misalkan focaccia roti yang dikasih oil perlakuannya seperti ini, kalau flatbread seperti ini, fried dough perlakuannya beda. Jadi bakery itu lebih ke hal-hal yang seperti itu. Oh, bagaimana memperlakukan Misalkan dough tadi penting sekali ya, Chef? hmm, misalkan kayak soft roll itu berarti pas di final proof harus benar-benar fully proof. Tapi kalau kita Oke. bermain sama fried dough seperti donat itu nggak boleh sampai benar-benar full proof. Jadi 3/4 proof. Karena pada saat kena minyak panasnya kan langsung kena. Jadi lebih langsung serut mekar. Jadi Oh, hal-hal kayak gitu yang di wow. bakery. Iya, iya, iya. Dan ini fans-fansnya muncul semua nih, Nat-Nat semua muncul. Chef aku terbaik katanya gitu. Ya, banyak fans Anda tuh, Chef, ternyata, Chef. Nah, Chef Budi, pada saat Chef Budi itu belajar tentang memperlakukan dough gitu ya, Hmm. apa yang membuat seorang Budi Rianto akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta di saat itu? Karena kan udah settle nih di Hotel Bintang 5, terus Hmm. dapat tempatnya juga di bakery yang chef suka, Hmm. lalu Chef Budi juga merasa menemukan banyak sekali ilmu di sana. Apa yang Hmm. membuat Chef Budi memutuskan akhirnya oke, saya kembali ke Jakarta lagi setelah berkarir di luar negeri? Nah, jadi sebenarnya sih abis ke Shangri-La Oman, saya sempat ke luar negeri sekali lagi dulu, Bu, baru balik ke Jakarta. Oh, sempet lebih jauh lagi. Kemana tuh, Chef? Kalau boleh tahu, Chef? Saya ke Ritz-Carlton Abu Dhabi. Oh, seperti itu. Jauh juga ya. Tapi kalau dari Oman ke Abu Dhabi sih nggak terlalu jauh sih ya. Karena kan dia Iya, tinggal sebelahan. kayak, ya, oke. Hmm. Ritz-Carlton Abu Dhabi. Nah, pada saat di Ritz-Carlton Abu Dhabi sama, Sir. Apakah Chef Budi juga di bakery? Nah, bakery. Jadi gini, saya tuh di Shangri-La Oman sekitar 1,5 tahun. Terus udah Oke. gitu, pas saya kerja di situ, menjelang akhir, setelah sekitar berapa ya, 16 bulanan, saya dihubungin sama dulu yang staff di Banyan Tribintan. Dia dapat posisi head Oh, baker di Ritz-Carlton Abu Dhabi. Dia bilang, mau join nggak oke. bareng? Oh, Terus, ini dari teman Bintan justru. iya, dia dulu staff di Bintan, terus dia pindah keluar. Dia jadi head baker. Oke. Nah, dia kan ngajakin saya ke situ, Oke. gitu. Disitulah akhirnya Terus, Chef Budi mengambil kesempatan tadi ya. Ada Chef Billy ya, juga. Hai Chef Billy. Ada Chef Stella. Ih, semua halo saya join nih. Billy, saya Stella. Iya, kangen nih Chef Billy. Nah, Chef Budi pada saat, nah ini ya Hmm? yang teman-teman yang lagi sekarang sekolah atau lagi internship atau mau internship, ini sangat penting ya bagaimana seorang Iya. Chef Budi itu menjalin hubungan yang sangat baik dengan teman-teman atau dengan teman-teman trainee atau dengan teman-teman staff pada saat di Bintan, sehingga pada Hmm. saat mereka sudah ada dimanapun itu yang diingat itu adalah Anda gitu. Jadi pada saat staff yang di Bintan itu punya kesempatan untuk posisi kosong di Abu Dhabi, dia yang diingat adalah Chef Budi. Jadi dia langsung Iya. kontak Chef Budi dan Chef Budi, lu mau nggak join sama saya ke Ritz-Carlton Abu Dhabi? Nah, setelah itu Chef Budi akhirnya mengiyakan dan berproses dengan Ritz-Carlton ya, Chef? Iya, jadi saya iya oke, terus saya resign dari Shangri-La Oman, saya pindah ke Ritz-Carlton Abu Dhabi, Wah, gitu. di Ritz-Carlton Abu Dhabi full di bakery juga atau juga di pastry, Chef? Full bakery. Jadi
kalau yang biasanya Shangri-La, Ritz-Carlton, mereka bakery sama pastry terpisah. Oke. Jadi bakery, pastry. Tapi memang ada beberapa hotel yang pastry dan bakery itu barengan. Oke. Karena keduanya memang produksi breadnya di bakery-nya juga sangat tinggi ya, Chef. Kalau di Iya. five star seperti Ritz-Carlton dan Shangri-La ya. Nah, Iya. apa hal yang Chef Budi pelajari pada saat Chef Budi ada di bintang 5 di Oman sama bintang 5 di Abu Dhabi? Apa yang membuat Chef Budi melihat bahwa oh ini product development saya berkembang nih? Apa yang Chef Budi temui di sana? Jadi di Ritz Abu Dhabi itu lebih, saya ngeliat tuh lebih apa ya? Di situ itu salah satu hotel di UAE yang menggunakan rotinya itu artisan bread. Wah, Jadi oke. itu yang mereka jual. Jadi ilmunya itu dapat banyak banget situ mengenai artisan bread. Jadi lebih cara ngebaca adonannya lebih dapat, beda banget hal yang kita ituin. Karena Oke. kan bermain Nah, sama artisan. iya, Chef Budi ini lebih pada bingung lagi. Bagaimana membaca adonan? Mati nggak? Chef Budi, boleh pakai boleh pakai bahasa yang lebih sederhana nggak? Membaca adonan tuh seperti apa yang Chef Budi ceritakan itu? Jadi maksudnya gini, baca adonan itu kan banyak nih yang kalau jadi gini, kemarin tuh pas lagi kita mulai belajar di rumah, ada beberapa mahasiswa yang udah mulai bikin roti di rumah. Ada yang untuk bisnis atau hanya untuk nyoba-nyoba, dia naik ke saya. Jadi ini sih kayak ngebaca adonan tuh kayak adonan tuh udah mixing kayak apa sih? Udah yang benar-benar ready, nggak undermix, nggak overmix. Kan kalau overmix hasilnya beda, undermix juga hasilnya beda. Iya, Nah, pada iya. saat resting tuh kayak sampai gimana sih? Karena kan suhu ruangan berpengaruh banget. Betul, betul. Gitu. Ini yang waktu itu Jadi Chef Budi ajarin Sir Mike ya, yang katanya kalau di sini cuma 20 menit, ternyata kalau di Australia dia lebih panjang nungguin si adonan donat tadi ya. Nah, Chef, karena kebetulan kan Pak Mike lagi suhunya dingin. oh iya, di sana lagi dingin ya. Hai, ada Stephen, ada Theophilus Hans dan ada Stephen juga, Stephanie. Halo, Ada Hans. Mas David juga. Halo. Wih, Ko Hans. Wah, ini kayak habis ini kayaknya banyak yang request nih. Saya mesti IG live sama Ko Hans nih. Sama Hans. Ko Hans mau nggak Ko Hans IG live sama saya? Ketawa-ketawa kita karena dia anak yang usil sekali nih. Ya, orangnya sangat super duper usil. Nah, Chef Budi, tadi pada saat Chef Budi bilang tentang membaca sebuah adonan. Nah, biasanya adonan aja dimengerti, apalagi kamu, kata Hans nih. Nah, bener nih, Hans, lu mesti IG live sama gua, Hans. Iya. Nah, Hans memulai nih rayuan-rayuan gombalnya ya. Pada saat Chef Budi itu membaca sebuah adonan, apakah setiap adonan itu menunjukkan kontur yang berbeda meskipun takarannya sama sih, Chef? Jadi beda jenis roti yang kita mau bikin, karakternya agak berbeda. Oke. Misalkan kayak bikin croissant, oh ternyata di mix itu nggak sampai benar-benar mixing, tapi memang harus dibikin undermix gitu. Oke. Karena nanti ada proses laminasi yang dilipat-lipat itu yang masukin butter, situ glutennya akan kebentuk lagi kayak di mixing. Oh. Gitu. Makanya, jadi hal-hal seperti itu yang harus ngerti gitu. Oke. Kalau enggak dia nggak bisa timbulin yang garis-garis gitu ya, Chef ya? Iya, jadi kalau kita bikinnya sampai benar-benar mixing, terus pada saat proses laminasi, nanti jatuhnya overmix. Karena kan laminasi kayak ditarik-tarik pakai mesin gitu. Betul, betul. Sedangkan kalau di mixer kan prosesnya sebenarnya mirip juga. Muter tapi kayak ketarik-tarik adonannya. Jadi proses glutennya itu kebentuk gitu. Wow, nah ini sebetulnya saya ngangguk-ngangguk tapi saya juga nggak ngerti tuh apa itu proses laminasi gitu ya. Saya itu ikut pastry udah zaman dahulu kala ya. Nah kata Pak Cahyadi nih, kata Mas Yaya, Miss Wiwin, kita sama juga sama Sir Budi, anak Shangri-La sama anak Ritz-Carlton. Betul nih, ini kayaknya kita grupnya di situ lagi ya, makanya kita punya pelajaran juga rata-rata gaya Ritz-Carlton gitu ya, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen ya. Nah, itu Chef Budi. Ingat kridonya. Oh, masih ingat kridonya. Kridonya masih 20 apa udah 12, Chef, waktu itu? Saya waktu itu
12 ya nggak salah ya. Oh, udah 12. 12 Cuman kan ya. yang pertama kali diingat dan di mana-mana itu terpampang, we are ladies and gentlemen who's serving ladies and gentlemen. Jadi Mantap, kayak mantap nih. kayak kita bukan memperlakukan istimewa untuk tamu, tapi teman pekerjaan itu kita harus servant juga. Hal yang sama seperti kita Wah. lakuin ke guest. Itu yang di brainwash di Wah. Ritz-Carlton. Ya, that's what I love about Ritz-Carlton sih. Itu yang selalu jadi tulisan saya juga dan selalu kita ajarin ke anak-anak kita ya, Chef ya. Iya. Nah, Chef Jadi Budi, harus eh, respect juga sih. Ya. yes, dalam Chef Budi membaca dan memperlakukan adonan yang berbeda-beda tadi, pernah nggak sih Chef Budi mengalami kegagalan dalam mengolah adonan? Pernah Bu. Jadi kesalahan terfatal di Ritz-Carlton Abu Dhabi. Kesalahan terfatal. Oke, apa itu Chef? Jadi gini, ya, waktu dulu kan Sheikh-nya Abu Dhabi suka pesen ke kita. Jadi kalau dia lagi perjalanan kemana, pesawat, jadi pesannya khusus. Untuk roti dia hanya mau di situ. Kita Oke, bikin 200 kilo tepung. Jadi mixer tuh gede banget. Kayak ngaduk 200 kilo. Jadi sekali oke. masukin, tepungnya sak-sakan. Gitu. 200 kilo ya. Iya. Terus? Terus pada saat itu setelah mixing, saya lupa masukin yeast. Oh, Setelah adonan jadi. Heeh. Jadi waktu itu saya ingat hotelnya belum buka, masih pre-opening. Jadi Oke. bahan masih terbatas, masih terbatas, karena belum 100% buka. Heeh. Terus? Terus setelah di mixing, dilihat yang orang ngajakin saya itu namanya Iksan. Dia bilang, kok gini ya? Karena kan kita pakai levang. Levang itu kan kayak bakteri yang kita bikin. Jadi tetap ngembang, tapi kok lama banget. Setelah dicek-cek, iya saya lupa masukin yeast. Dan tepungnya udah... Terus? Terus karena masih pre-opening kan bahan terbatas. Terus kan kita mixing malam untuk pagi. Itu saya ingat banget. Waktu itu order itu Sandre Tomato Focaccia. Oke. Sandre Tomatonya nggak ada. Mati lah. Oke, lalu? Lalu, oke, habis kerja itu kan udah sekian jam. Ya udah kata si head baker saya itu yang namanya Iksan. Ya udah kita keluar dulu sambil istirahat sejenak. Cari Sandre Tomato. Oke. Beli dah di supermarket. Ya udah gitu balik, kita mixing lagi. Nah, kendalanya itu artisan itu kan kita nggak bisa bikinnya dengan proses direct. Harus di-rest dulu minimal sekitar 12 jam di chiller. 8 sampai 12 jam di chiller. Jadi dibilang slow fermentation. Nah, karena bikinnya metode seperti itu, waktu itu tuh di bakery kita bertiga, tiga-tigaan kerja 34 jam. 34 jam non-stop? Iya, jadi cuma keluar untuk beli ke supermarket, ya istilahnya kan kayak, yaudah kita di taksi sambil istirahat, tidur sebentar, balik lagi. Nah, itu kesalahan terfatal. Terus hasilnya gimana? Itu 200 kilo adonan apa kabar, Sir? Jadi kita itu kan dulu ada yang namanya fat fermente. Jadi kita masukin sekian persen adonan lama yang sudah terfermentasi. Tujuannya memang untuk dapetin sournya sama tekstur. Iya. Jadi kita taruh di freezer. Sebagian kita keluarin dikit-dikit. Jadi dibiarin dia overproof. Biar dapat asamnya kita campur sama adonan yang biasa. Tapi kan penggunaannya ada takarannya sekian persennya. Oh, jadi selamat gitu. 200 kilo tuh selamat akhirnya. Jadi breadnya. Nggak jadi, teman kita pakai untuk dicampur ke bread yang lain. Jadi untuk jadi gini, si fat fermenter itu atau adonan sisa dalam 1 kilo kita pakai masukinnya 10%. Oke. Untuk dapetin rasa sournya dikit. Nah itu kita pakai dikit ambilin. Setelah berapa ya, sebulan lebih baru habis. Wow, oh bisa bertahan selama itu ya, Chef? Jadi kita simpan di freezer, Bu. Simpan di freezer, misalnya kita mau pakai untuk 2 hari lagi. Kita keluarin, untuk 2 hari ke depan kita pakai. Oke, biar dia udah agak bernafas, terus setelah itu dicampur, terus dipakai lagi, terus diambil lagi, dipakai lagi. Nah, terus apa kabar pesanan si Chef yang
sun-dried tomato focaccia tadi? Itu kan jadi kan bikin lagi. Akhirnya jadi sih ke Uber. Oh, ulang bikin awal lagi untuk yang si focaccia. Oh, Makanya jadi pantesan kerjanya 34 34 jam. jam. Jadi Tapi kayak kerja 2 kali. oke, tapi selamat ya pada saat mereka naik pesawat udah makan si sun-dried tomato itu ya. Iya, Wow, itu pengalaman yang luar biasa berharga ya, Chef. Sampai deg-degan banget ya, Chef. iya. Gitu. Jadi itu yang terfatal selama saya kerja. Nah, itu teman-teman yang nonton di IG Live hari ini mesti hati-hati ya pada saat kita melakukan step by step ya. Tadi Chef Budi menceritakan bagaimana pengalaman sebuah kelupaan masukin yeast yang akhirnya nggak kepake lah itu 20 tapi akhirnya si adonan tadi karena tiga-tiganya memang ahli di bakery bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain dan itu 1 bulan akhirnya bisa habis ya. Jadi tidak ada waste ya, Chef ya. Iya. Kata Pak Cahyadi, apa kabar kantung mata Trio Libels? Iya, udah cuma 3 orang ya. Kerjanya 34 jam, itu udah teler-teler banget sih. Pembelajaran Jadi ya terbaik udah. didapat dari kesalahan paling fatal. Terima kasih ada Mas Teira Doen di sini. Ya, Chef, ada apa, Chef? Jadi 34 jam setelah kerja lewat dari 20 jam kan juga kayaknya otak yang udah nggak jalan, yang jalan cuma tangan, tapi kayak otak mau jalan tapi susah banget ya. Udah melambat ya kemampuan otaknya ya. Iya, udah Oke. ngantuk terus kayaknya ngambang-ngambang gitu pikirannya. Nah, Chef Budi, pada saat Chef Budi ada di Ritz Abu Dhabi, berapa lama ada di sana dan kapan Chef Budi memutuskan untuk kembali ke Jakarta? Saya itu di sana sekitar berapa, 26 bulan. Oke, 26 bulan itu berarti 2 tahun dikit. lebih ya? Oke. Kenapa Chef Budi memutuskan kembali ke Jakarta, Chef? Jadi memutuskan balik ke Jakarta karena mempersiapkan pernikahan. Oh, nah, Chef Karena Budi ini istrinya ketemunya pada saat internship sama-sama di Bintan. ya, Ya, terus akhirnya pada Iya. saat udah di Abu Dhabi, Chef Budi memutuskan untuk menikah dan pada saat mau mempersiapkan pernikahannya, Chef Budi kembali ke Jakarta. Waktu itu Novi di mana ya, Chef? Novi waktu itu di Abu Dhabi juga. Jadi kan kita mikirnya, wah kalau dua-duanya sana tuh siapa yang ngurusin pernikahan ya? Oh gitu. Jadi si Novi juga ada di Ritz Abu Dhabi? Kalau Novi waktu itu di Sentro. Oh di Sentro. Oh beda Sentro, hotel tapi satu negara ya? Iya, Oke. di Sentro Abu Dhabi dia. Oke. Pada saat memutuskan sama-sama di Abu Dhabi itu memang direncanakan atau nggak sengaja, Chef? Jadi itu dulu kalau Novi itu kan front office, beda sama saya. Karena Iya. kan waktu itu saya pernah coba masukin CV-nya ke Ritz-Carlton. Cuman ya mungkin masih pre-opening kan pasti kan di hold dulu. Disesuaikan sama kebutuhan openingnya kapan. Nah waktu itu dia coba ke Sentro, keterima. Hari pertama dia mendarat ke Abu Dhabi, dihubungin sama FO-nya untuk join. Ya, tahu Abu gitu Dhabi. sehotel ya? Ya, cuman kan udah terlanjur ke Sentro ya sudah kan nggak bisa datang ke Sentro terus langsung pindah lagi. Iya, itu nggak etik ya, Chef ya. Jadi dilanjutin terus di Sentro ya. Oke. Gitu. Nah, Chef, pada saat Chef Budi memutuskan kembali ke Jakarta itu udah sama-sama cari kerja di Jakarta atau belum, Chef? Nah, waktu itu saya memutuskan untuk saya sempat ada interview dulu sama Pullman Central Park. Oke. Jadi pada saat di sana saya udah Skype interview, tapi joining date-nya belum. Oke. Oh, waktu itu Pullman juga opening ya, Chef? Atau udah jalan hotelnya? Udah running 5 tahun pas saya masuk. Oh, oke. Sekitar 4 atau 5 tahun pas saya masuk. Oke. Gitu. Terus akhirnya gitu saya kan pas balik yang penting udah ada pegangan dulu pekerjaan, saya pikirnya gitu. Jadi udah saya ambil di Baker jadi di Pullman Central Park.
gitu. Wah, jadi pada saat Chef Budi udah di sana, nah ini Chef Budi udah mulai mencari kesempatan untuk dapat kerja di Jakarta, dan saat Hmm. itu mendapat kesempatan di Pullman Central Park di bakery, Hmm. dan udah mulai Skype interview juga ya, Chef. Jadi pada Iya, saat jadi Chef dari Budi terbang dari Abu Dhabi itu di sini sudah dapat posisi juga ya, Chef. iya, jadi istilahnya udah ada, saya bukan keluar tapi bukan tanpa pekerjaan. Jadi Ah, ada pegangan dulu sebelum keluar. Cuman kan saya oh, mention, saya pada saat tanggal keluar, saya perlu one man notice. betul. Oh, jadi si Pullman juga udah tahu ya bahwa Hmm. akan ada one man notice, jadi saya tungguin sekitar 1 bulan untuk masa transisinya ya. Iya, Oke, bahkan dan one man notice disitulah, plus penutupan visa sekitar beberapa hari. oh oke, dan itu barengan sama Novi juga melakukan hal yang sama di Sentro berarti. Iya, cuman pulangnya beda. Saya duluan, Novi sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian ya. Sebulan atau 2 bulan kemudian. Oh, oke, jadi Chef Budilah yang duluan kembali ke Jakarta untuk Hmm. persiapan pernikahan juga ya. Hmm. Oh wow. Nah, Chef Budi, pada saat Chef Budi datang kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Pullman Central Hmm. Park, kan tadi udah ketemu nih bagaimana bakery yang gede banget di Shangri-La, lalu setelah itu dengan artisan, gaya artisan di Ritz-Carlton. Pada saat Chef Budi datang ke Pullman Central Park, ilmu-ilmu itu Chef Budi masih pakai nggak sih pada saat Chef Budi ada di Pullman? Masih sih. Jadi kan memang pas mereka hire saya itu mereka mau apa naikin si bakery-nya Oh, gitu. oke. Jadi apa ya? Banyak menu-menu yang dibuat di situ. Jadi yang kebetulan yang saya jual juga di pas interview itu, saya bilang saya bisa bikin artisan bread, tapi memang ada beberapa kondisi yang kita harus lihat dulu Oke. gitu. Jadi itu yang dijual si artisan breadnya di Pullman. Ada satu, jadi dia kayak bikin special bread, hanya satu itu artisan. Itu saya bikin rye bread Oh, buat si Pullman oke. gitu. Jadi kan tiap outlet harus bikin sesuatu yang satu kreatif yang Signature spesial gitu nih, ya. signature bread gitu. Jadi saya bikin itu rye cuman Oh, pakai apa namanya slow fermentation method yang tadi saya bilang iya. itu. Jadi jatuhnya kayak artisan Oke, oke. Slow gitu. fermentation ya. Nah, Chef Budi, kita sekarang udah mulai ngomongin mengenai bakery experience nih. Menurut Chef Budi nih, buat anak-anak Hmm. kita atau calon-calon baker yang mau Hmm. masuk ke dunia bakery, menurut Chef Budi, mentality apa yang harus dimiliki oleh seorang baker? Eh, ya mungkin saat pertama yang harus dipunya nih sama mungkin ini lebih ke seluruh departemen kali ya. Jangan mudah menyerah. Itu yang pertama. Oke. Gitu. Apalagi kan bakery dan pastry kitchen juga sih sesuatu yang kita harus lakuin berulang-ulang kali dengan hal yang sama. Contoh bikin croissant. Eh, sekali nggak belajarnya itu kan perlu hal yang sama, intinya adalah croissant. Tapi kan perlu berkali-kali untuk kita bisa ngebaca croissant itu gimana sih caranya yang bagus. 3/4 kali itu kayak apa sih? Pas pada saat proses mixing, laminasi itu kayak gimana sih yang benar. Jadi hal-hal yang itu yang harus kita tahu. Nah kalau dari kitanya udah gampang menyerah, terus bosan bosan. Jadi kayaknya udah, wah ini udah susah nih kayaknya. Oh, Gitu. oke. Karena dia terus-menerus melakukan hal yang sama, jadi kita mesti benar-benar suka gitu ya, Chef Budi. Karena Iya, semakin karena kan kita kalau enggak, suka kan kita bisa ngeliat terus tuh apa perbandingannya, nggak boleh kalau misalnya ada kesalahan terus ternyata dia tidak mengembang seperti yang diinginkan, kita harus tetap bisa hadapin itu gitu ya, Chef kira-kira. iya. Jadi kan tapi dari situ kita belajar. Ini kita salah di sini. Karena apa? Memperbaikinya gimana? Cuman memang ada Oh, beberapa case oke. yang salah tapi tidak bisa diperbaiki di bakery karena eh, yang apa beda beda metode atau beda stepnya hasilnya akan beda. Gitu. Nanti Hmm. dibutuhkan yang nanti misalkan resep croissant hotel A B C D pasti akan berbeda. Tapi untuk saya sih pribadi ambil yang terbaik yang mana gitu. Oke. Nah, Chef, Karena kan kalau kerja apa hmm? apa berarti untuk
kita bisa sukses di bakery itu kita harus setia pada prosesnya nggak sih, Chef? Eh, kalau saya sih pribadi, ya proses sama metode. Karena kan pastry bakery ya yang kayak tadi saya bilang hotel ABCD pasti eh, resepnya beda. Mm-mm. Tapi metode yang selalu dipakai jangan resepnya, tapi metodenya. Oke, oke. Karena kita mesti ngebaca contoh gini, efek gula pada adonan itu apa? Efek salt pada adonan itu apa? Reaksinya gimana? Nah, itu reaksi-reaksi kayak gitu yang kita harus bisa baca. Jadi jangan berpatokan sama resep. Oh, resep si hotel A bagus, berarti saya harus pakai ini. Tapi begitu bahannya nggak ada, terus kita nggak bisa bikin. Gitu. Jadi lebih ke Wah. metodenya sih kalau saya. Sama untuk ngebaca reaksinya tuh kayak apa sih? Oh, baca reaksi dan metode ya yang penting ya. Hmm. Hmm. Oke, baca metode dan reaksi. Nah, Chef Budi, tadi pada saat Chef Budi bilang bahwa jadi seorang baker itu jangan mudah menyerah karena kita berulang-ulang melakukan hal yang sama dan kita harus punya kepekaan dalam membaca metode dan membaca reaksi dari sebuah adonan. Nah, Chef Budi, kan sekarang ini trennya anak-anak kita itu kan semuanya kayak saya pengen banget di pastry, saya pengen banget di bakery. Selain mentality jangan mudah menyerah gitu ya, apa skill yang harus mereka punya pada saat mereka memasuki dunia pastry atau dunia bakery, Chef? Nah, mungkin kalau untuk yang awal sih, ini kan karena awal, jadi Betul. misalnya kalau pada saat awal, ya udah kita ambil dulu aja ilmunya. Karena saya pun juga ngerasa setelah saya pindah ke hotel, kedua hotel baru ada yang bisa saya compare. Karena kalau baru satu doang agak susah nih compare. Jadi kayak dikasih tahu gini, ya udah kita ikutin aja. Karena kan kita belum punya perbandingan. Misalkan bikin soft roll, kita di hotel pertama, oh caranya gini, ya udah kita ikutin. Tapi nanti begitu hotel kedua, kita compare. Oh yang satu gini hasilnya gini, yang kedua resepnya gini hasilnya gini. Tapi kan situ yang kita lihat adalah metodenya. Mana yang terbaik, tapi bukannya misalkan oh ternyata bagusan yang satu, terus tahu-tahu bilang yang itu lebih bagus tuh. Karena balik lagi pastry chef-nya itu kan pasti dia ada food cost dan sebagainya, itu yang harus dipertimbangkan juga. Jadi nggak bisa istilahnya harus ngelihat cara pandangnya lebih luas lagi. Kenapa kok dia nggak pakai yang cara itu? Gitu. Oke. Misalkan di hotel satu pakai krim untuk soft roll, biar dia hasilnya lebih lembut. Di hotel kedua pakai susu, tapi nggak akan selembut yang satu. Tapi kan secara cost kan akan lebih mahal. Oh, oke. Nah, ini kalau kata Mas Teira Dwe nih, dulu saya pelajaran pastry selalu keder, apalagi pas baking calculation. Salut sama pastry chef. Nah, betul ya, tadi kalau kata Sir Mike, jadi pastry chef ternyata jadi ahli kimia nih, karena melihat reaksi satu bahan bereaksi terhadap bahan yang lain. Nah, tadi Chef Budi bilang bahwa kita harus berani explore dari satu tempat ke tempat yang lain karena metodenya bisa jadi berbeda dan gaya dari para pastry chef-nya ini juga berbeda ya, Chef ya. Chef baker atau chef pastry-nya berbeda sehingga disitulah ilmunya yang luar biasa. Nah, si Pak Mike nih, pada saya mau beli bahan donat, pas gak ada yeast, saya balikin semua bahannya satu-satu Pak Yadi. Itu mah karena dia maunya pakai yeast instan, jangan-jangan nih. Nah, Chef Budi, tadi kita ngomongin mengenai bahwa anak-anak kita itu harus punya pengalaman untuk pindah ke satu tempat sama ke tempat yang lain. Nah, tapi sebelum mereka memasuki dunia itu, Chef, kan pasti interview dulu nih sama chef bakery atau chef pastry-nya. Kira-kira minimum anak-anak kita itu harus punya pengetahuan apa sih, Chef? Mengenai pada saat mereka mau masuk ke sehingga mereka itu jadi jadi talent yang unggul gitu dibandingin sama anak-anak yang belum punya skill yang sama. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga dilihat bahwa oh anak ini siap nih ada di bakery atau ada di pastry. Jadi mungkin kalau yang pertama itu sih yang banyak saya lihat dulu pada saat saya interview orang adalah CV sama kenyataan pada saat dipanggil interview itu ngejomplang jauh. Jadi di CV, dia pernah bikin ini, banyak banget.
wah ini Heeh. udah levelnya supervisor nih. Terus begitu dipanggil anaknya, kamu udah bisa pas dia ngejelasin, eh, dia nggak tahu ini itu gitu. Jadi Oke. baiknya sih kalau saya pribadi apa adanya, tapi tunjukin kayak, oke, saya willing to learn itu besar. Saya ingin belajar di sini. Oh, wah. Gitu. Oke. Jadi kalau kalau willing to learn ya. Jadi kalau Hmm. kalau dari Chef Budi nih, ya CV boleh diperbagus ya Chef ya. Tapi Hmm. juga jangan jangan kebablasan sehingga nanti pada saat di interview ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang ditulis di CV. Tapi yang penting Ya. pada saat misalnya baru bisa bikin satu macam bread, it's okay. Hmm. Tapi you want Iya, to benar. learn gitu ya. Saya Hmm. willing to learn a Ya. lot of things di hotel ini. Hmm. Kira-kira ada lagi nggak, Chef, selain kita harus samakan antara CV dan kenyataan, Hmm. lalu yang kedua adalah willing to learn, apalagi yang dilihat oleh Chef Sama. Budi pada saat Chef Hmm. Budi mau mengambil seorang staff di bakery? Mungkin satu juga yang terpenting sih, contoh bikin croissant. Tapi misalkan saya belajar dari teori, bilang aja bikin croissant. Tapi saya hanya ngeliat karena kan gini, fresh graduate, otomatis kan untuk experience-nya pasti nggak ada. Ya bilang aja bikin croissant cara gini gini gini. Tapi ini saya baca dari sini. Cuma kan dari situ kan satu poin plus. Oh ternyata dia belum ngejalan produknya, tapi dia suka ngebaca nih atau suka nonton YouTube atau apa. Tapi kan dari situ dia bisa ngejelaskan. Oh, oke. Jadi at least pada saat interview Anda sudah punya bekal tentang Hmm. proses pembuatannya, entah mau dari tangan sendiri pernah buat, atau dari Hmm. lihat di YouTube, atau lihat dari Hmm. buku segala macam, yang pasti sudah ada minimal bekal ya, Chef. Pegangan, yes. Bekal knowledge ya, berarti ya. Hmm. Jadi Oke, kayak lebih bekal ke knowledge itu sangat teorinya sih. penting. Hmm. Oke. Nah, ini yang teman-teman anak-anak kita juga harus sadar ya bahwa ternyata meskipun dibilang bahwa teori itu nggak penting, yang penting praktek, ternyata pada saat kamu mau masuk ke dunia industri, mereka juga melihat loh ternyata your Hmm. basic knowledge about this field itu really important gitu. Jadi minimal kamu punya teori yang kamu pegang atau knowledge yang kamu pegang supaya meskipun belum pernah buat atau baru lihat di YouTube atau pernah buat sekali tapi zaman masih semester 2 sementara kita interviewnya di semester 8 itu kamu udah punya pegangan gitu minimal Yes. chef bakernya atau chef pastry-nya itu melihat bahwa oh anak ini punya pegangan untuk bisa melanjutkan dia mengembangkan diri di dunia pastry atau dunia bakery. Nah, chef, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai usaha nih, chef. Kan tadi Chef Budi cerita tuh bahwa pada saat lulus dari sekolah, Chef Budi sudah membuka usaha sendiri selama 1 tahun. Lalu Chef Budi merasa bahwa kok development produk saya mentok ya, sehingga saya butuh banyak melihat hal baru di luar sana atau banyak melihat hal baru di industri sana gitu. Nah, setelah Chef Budi melanglang buana dari satu hotel ke hotel yang lain, lalu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengajar di kampus kita tercinta gitu ya. Nah, Chef Budi kan akhirnya pada saat sembari mengajar, Chef Budi kembali mengembangkan bisnis bersama istri untuk di dunia yang sama yaitu bakery. Pada saat Chef Budi memutuskan untuk kembali membuka usaha ini, Chef, apa yang Chef Budi lihat dari opportunity yang ada di luaran sana? Sehingga kok kayaknya ini waktu yang tepat nih untuk saya memulai kembali bisnis saya di dunia bakery. Jadi kayak saya tuh ngeliatnya gini, oke kita bisa bikin produk ini, tapi di hotelnya kita pernah ngeliat nih banyak. Tapi saya tuh pengen bikin kualitasnya sama, tapi kan kalau di hotel kan harganya udah pasti naiknya berkali-kali lipat dari food cost. Ya, mungkin Betul. food cost-nya nggak sampai segitu. Tapi Oke. kan secara sisi produk ingin disamain. Oke. Gitu. Jadi Jadi kayak Chef ngejar Budi mau kualitas. membawa itu ya. Oke. Usaha ini karena berarti Chef Budi melihat opportunity bahwa banyak orang yang pengen merasakan roti dengan kualitas bagus, tapi dengan harga yang terjangkau gitu ya, Chef. Bisa bilang gitu juga sih, Bu. Oke.
kualitas bagus dan harga terjangkau. Nah, Chef Budi, apa kesulitan Chef Budi saat membuka usaha di yang saat ini, Chef? Karena kan kalau yang di tahun awal-awal setelah graduate itu kan usahanya selama 1 tahun bisa berjalan tuh. Nah, sekarang kalau misalnya Chef Budi mau membuka usaha ini kan ini kayak baru recently gitu, baru 3 bulan atau 4 bulan terakhir. Nah, apa yang membuat Chef Budi ini confident bahwa usaha ini akan sustain ke depannya? Kalian ngeliat nih gimana ya, makanan. Jadi memang saya tuh istri masih Novi, udah ngerencanain kayaknya abis Lebaran ini kita mau fokusin lagi deh. Karena kan anak yang kedua juga udah mulai gede, udah mulai istilahnya, udah mulai cari sesuatu yang bisa stabil. Oke. Jadi kita mau habis Lebaran nih kayaknya. Jadi momennya kan biasanya kan Lebaran mulai rame nih. Iya. Terus ternyata kan kemarin sempat WFH juga. Jadi kan saya nggak ngebuang waktu untuk di jalan nih. Jadi bisa berkreasi juga. Bisa save waktu ya ternyata WFH ya, Chef? Oke. Jadi berkreasi untuk nyoba-nyoba ini itu gitu. Jadi iya, karena biasanya Chef Budi perlu sekitar 1 jam ya, atau 2 jam untuk bisa pulang pergi ke kampus ya, Chef? Iya, jadi saya itu sejalan sekitar 30-40 menit. Jadi kan bolak-balik sekitar 1 jam sampai 1,5 lah kira-kira. Nah, di waktu itulah Chef Budi menggunakan spare waktu di luar WFH-nya untuk membuat produk yang bisa dipasarkan. Dan itu laris dan enak banget. Harus cobain donatnya Budi Delicate karena itu super duper yummy and chewy. Karena kita kadang-kadang kangen ya, kita udah ketemu sama donat-donat yang sangat gitu, hilang gitu. Dan kita tuh kangen donat yang dikunyahnya itu rasanya bertekstur dan luar biasa. Nah, Chef Budi, kita masuk, ini nggak berasa kita udah 1 jam nih jalannya. Kita masuk ke 10 menit yang terakhir. Untuk anak-anak kita yang saat ini belum jatuh cinta pada dunia pastry dan dunia bakery. Apa yang pengen Chef Budi sampaikan sebagai baker yang memang sudah berpengalaman dari hotel ke hotel dan sampai akhirnya kembali punya usaha sendiri? Apa yang Chef Budi mau pesankan kepada mereka yang baru mau mulai belajar? Yang baru... Jadi gini, kalau untuk awal sih, ini untuk baru mulai belajar mengenai bakery pastry ya, Bu, anaknya? Yes ya. Belum tahu sama sekali, Chef. Yang nol banget. Bahkan pegang tepung aja mungkin nggak pernah. Mungkin ya udah. Gini, ini kan sesuatu yang perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau emang mau dapet atau memang passion ya harus jump in ke situ, harus memulai. Kan kalau di kampus kan kita di semester awal dapat basic nih, bikin soft roll, bikin apa. Nah itu ya harus mulai, tapi kan harus ngelihat. Karena di semester 2 itu kan basic. Jadi nggak, contoh misalkan soft roll, tapi kan sebenarnya soft roll itu kan ada turunannya lagi. Atau misalkan flatbread, ada focaccia, ada macam-macam. Nah, kalau emang mau ingin belajar lebih, boleh nanya. Atau di sini kan kita dosennya punya keilmuannya masing-masing. Betul. Jadi harus berani nanya ya, Chef? Berani nanya, karena kan kalau mau belajar yang lebih ke detailnya kan itu untuk culinary art. Jadi kalau saya bawa itu ke semester 2 kan mungkin nggak adil sama temennya yang baru belajar di awal. Betul. Kalau ingin belajar lebih, bisa nanya. Gitu. Kemarin ada kok beberapa yang pas kita WFA, nanya-nanya ke saya untuk ada yang untuk usaha, ada yang untuk bikin sendiri di rumah. Gitu. Cuman sulitnya sih menjelaskannya yang tadi adonan untuk kalis kayak apa? Oh iya, harus dipegang ya, Chef. Ini loh ceritanya kalis itu. Oke. Terus proofing tuh sampai kayak gimana, resting tuh sampai segimana. Itu yang agak sulit untuk dijelaskan. Gitu. Karena kan harus ngeliat dan tiap dough kan perlakuannya beda. Makanya saya biasa nanya, kamu bikinnya apa dulu rotinya? Iya. Nah, untuk yang baru, yang nol banget, jangan khawatir, jangan kecil hati gitu ya, Chef ya. Yang pasti untuk awal harus mulai dan berani untuk jump in. Setelah itu berani nanya. Ingat, karena memang
kita berikan hanya basicnya aja. Kalian mau maju lebih lagi, itu adalah dari diri kalian sendiri gitu. Mumpung semua dosennya punya pengalaman yang luar biasa di industri dan punya pengetahuan yang luar biasa di industri, jadi berani tanya aja, kalau saya dari basic ini mau kembangin ke ini, saya mesti bagaimana? Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah untuk harus berani coba terus-menerus, dan kalau saya boleh tambahkan, Chef, harus berani gagal ya, Chef? Iya, benar. Karena kalau nggak gagal, ya harus dihadapin. Namanya belajar kan kadang gagal, tapi kan kita belajar. Tapi jangan, misalkan gagal hal yang sama, terus besok ngulangin hal yang Diulangin sama. lagi. Gimana kita tahu deh itu gagalnya karena apa? Iya, harus harus cari tahu, ya harus pinter ngulik ya, Chef. Kalau gagal di sini, ini tadi gue gagalnya karena apa gitu ya. Tuh, kata Sir Mike, saya aja buat donat tutorial jarak jauh. Dari Brisbane ke Jakarta. Jadi itu donat ya. Dan itu keren banget. Halo, ada Budi Delicate. Nah, di Instagram ini ada Budi Delicate, silakan di-follow. Itu adalah usaha dari istri dan Chef Budi saat ini. Dan itu kita akan ngerasain bread-bread yang luar biasa enak. Dan itu kualitasnya bisa dijamin kualitas hotel berbintang, tapi dengan harga yang sangat ekonomis untuk koceknya kita. Gitu ya. Nah, Chef Budi, so, thank you so much for our talk today. Sama-sama. Buat kalian-kalian yang pengen banget ada di pastry dan di bakery, seperti Chef Budi tadi, pada saat sudah pengen di satu, coba, lalu lakukan, lalu cari, dan Chef Budi saya sukanya adalah jalanin aja gitu. Waktu itu di Bintan itu bukan tempat yang favorit, bukan tempat yang dicari-cari oleh banyak orang, tapi Chef Budi tahu, pada saat saya mau pastry, dimanapun tempatnya saya nggak masalah. Yang penting saya bisa belajar mengenai pastry dan bakery. Dan sejak saat itu, Chef Budi ini adalah tipe yang sangat setia. Dia stay on the track, sehingga akhirnya perkembangan karirnya juga sangat baik, dan itu menjadikan Chef Budi sangat kaya pengetahuan di bidang ini. Dan yang paling penting dari garis merah dari awal Chef Budi cerita sampai akhir ini adalah Chef Budi berani gagal dan berani menceritakan kegagalannya sebagai pembelajaran untuk dirinya dan untuk banyak orang yang lain. Dan itu yang membuat kita akan belajar lebih banyak lagi untuk bisa sukses di bidang kita masing-masing. So, Chef Budi, thank you so much. Selamat kembali bekerja, karena Chef Budi sekarang sedang ada tepat di kitchen office, dan sukses juga untuk usahanya. Kita akan segera pesan lagi, dan kita akan segera nikmati bread-bread yang ajib, enak banget dari Budi Delicate. Dan untuk anak-anak yang mau terus berusaha di bidang bakery and pastry, don't worry, Chef Budi akan selalu ada untuk bisa tutorial kalian, baik dari jarak jauh maupun dari ketemu secara langsung. So, thank you Chef Budi for today. Sukses terus buat keduanya. Salam buat Novi, and have a good day, Chef. I love you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.